Oke, balik lagi sama gua si Krempeng di sini. Jadi di video kali ini gua mau ngebahas mengenai iOS 26 developer beta yang keempat ya, atau public beta yang pertama. Jadi sama aja, baru aja dirilis kemarin sama Apple yang public beta dan juga 26 beta 4 yang versi terbaru. Jadi ada perilisan ulang sama Apple. Dan di sini gue akan mengulas, nge-review sedikit soal 26 beta keempat atau public beta 1 ini, yang kurang lebih udah gue update sekitar 3 atau 4 harian pakai iPhone utama gue, iPhone 15 Pro Max. Jadi langsung aja kita bahas. Oke, ini dia iOS 26 developer beta yang keempat, re-release ya, atau perilisan ulang yang dikasih sama Apple setelah rilisnya di 1 hari lalu, terus dirilis lagi 1 hari kemudian, berbarengan dengan public beta pertama. Jadi buat kalian yang mau nyobain iOS 26 yang versi beta, gue lebih menyarankan kalian update ke yang beta keempat ini atau yang public beta 1, karena mungkin akan lebih stabil ya dibanding di developer beta 1, 2, dan juga 3. Pada saat pertama kali perilisan iOS 26 beta keempat kemarin itu kan gue menjelaskan hal-hal baru apa aja yang ada di dalamnya. Sekarang gue akan mengulas sedikit ya mengenai hal baru itu, dan ada perubahan-perubahan kecil lainnya yang belum gue sempat sampaikan. Yang pertama dan yang paling utama itu adalah Liquid Glass ya, itu adalah core update dari iOS 26 developer beta ini. Akhirnya dikembalikan sama Apple di developer beta yang keempat. Sebenarnya nggak kembali juga sih, dia tuh kan memang udah ada dari beta 1 dan juga 2. Cuma di beta ketiga aja Apple coba kasih uji coba gitulah, si Liquid Glass itu sempat disamarin ya, sempat diridas sama Apple, malah kelihatan jelek sih menurut gua. Akhirnya dibikin lebih bagus lagi di beta keempat ini. Ya itulah salah satu alasannya kenapa dibuatkan beta version ini, supaya kalau misalnya ada masukan-masukan dari usernya yang memang itu bagus untuk semuanya, Apple langsung dengerin dan langsung perbaiki hal-hal tersebut yang memang dirasa kurang bagus untuk para penggunanya. Termasuk di Liquid Glass ini ya, ini kan sempat transparan banget tuh si Liquid Glass-nya di beta 1 dan juga 2. Di beta ketiga bener-bener ridas nih, hampir nggak kelihatan banget, kayaknya bener-bener nggak ada. Nah dengan di ridas itu di beta ketiga, mungkin user mikir, lah lu buat apa ngasih updatean 26 beta keempat dengan slogan Liquid Glass tadi, kalau misalnya memang di beta ketiga itu dihapuskan. Makanya dengan beberapa masukan tadi itu Apple langsung memperbaiki si Liquid Glass-nya, dikembalikan di beta keempat, tentunya dengan perbaikan yang lebih maksimal dari beta 1 dan juga beta kedua. Contohnya di aplikasi Apple Music ini ya, tuh lu bisa lihat sendiri. Untuk si albumnya tuh kelihatan ya pada saat ada kolom di sini. Jadi tetap transparan dan keren sih menurut gua. Nggak setransparan di beta 1 dan juga beta kedua. Dan untuk sementara ini sih gua cukup suka ya dengan desain dari Liquid Glass-nya ini. Jadi harapannya khususon untuk Liquid Glass ini semoga nggak ada perubahan yang signifikan, perubahan penurunan tuh nggak ada, semoga aja. Dan sejauh ini sih gua rasa poin positif masih diterima ya sama Apple soal Liquid Glass ini, termasuk dari gua pribadi. Di bagian notification center juga ada perubahan soal Liquid Glass tadi, dan ini menurut gue perubahan yang cukup bagus karena memang untuk tulisannya sekarang jadi lebih detail ya, lebih tajam gitu, lebih kelihatan dibanding di beta 1 dan juga beta 2. Beta 3 emang kelihatan, cuma Liquid Glass-nya kan hilang. Nah di beta keempat ini ada Liquid Glass-nya, tapi tetap untuk tulisannya kelihatan dengan jelas. Lagi dan lagi Apple mendengarkan para usernya ya, jadi pada saat gue tarik seperti ini, nah dia kan terang gitu ya. Untuk si wallpapernya, notification-nya di bawah ketutup. Jadi pada saat gua tarik kayak gini, notification centernya muncul, dan untuk wallpapernya jadi redup ya. Tadi kan terang kayak gini, terus dia berubah jadi redup. Dia akan ngefokusin untuk tulisan yang ada di notification-nya. Untuk wallpaper juga sekarang ada yang dynamic ya. Di bagian sini nih, kalau kita pergi ke bagian wallpaper sini, kita cari wallpaper yang bawaan iOS 16. Nah ini ada dust, hello, sky, shadow, dan dynamic. Nah, dynamic ini tuh dia akan berubah-ubah ya seiring waktu sepanjang hari. Jadi kalian bisa terapkan aja. Ini cocok juga sih buat gue yang agak suka bosenan ya kalau misalnya pakai wallpaper di HP. Jadi gue mending pakai ini aja. Mungkin siang sore itu akan berganti, malam juga pastinya akan ganti nanti. Kalau untuk performa secara keseluruhan sih sebenarnya nggak ada masalah sama sekali ya, nggak ada crash ataupun bugs. Ada sih bug sedikit, tapi ini lebih minim dibanding di beta 1 sampai 3 kemarin. Bugs yang gue sering temui di beta 1 sampai 3 itu adalah drop frame rate ya, yaitu frame dropnya parah banget. Beberapa kali gue temuin di beta 1 sampai 3, sekarang tuh lebih diminimalisir ya sama Apple, walaupun sesekali sempat ada sih, gue sempat ngalamin, tapi nggak sesering di beta 1 sampai beta 3 kemarin. Suhu device-nya juga cenderung lebih adem, karena memang kalau suhunya meningkat, pastinya bikin potensi frame drop-nya jadi lebih meningkat juga. Tapi yang gue rasain di iPhone gue 15 Pro Max yang cenderung dengan panasnya di iOS 18 kemarin, itu better ya kalau dibandingkan dengan beta 1 sampai beta 3 kemarin.
Geekbench-nya juga udah gua tes di sini, kalian bisa cek sendiri. Memang ada perbedaan sedikit sih, lebih meningkat dibanding di beta keempat yang versi pertama ya. Jadi ini adalah beta keempat versi kedua atau mungkin bisa dibilang public beta 1 ya. Itu CPU-nya gue dapetin di 2868 untuk single core-nya, multi-core-nya di 7192. Sementara untuk yang beta keempat yang versi pertama itu ada di 2747 dan multicore-nya di 6859. Jadi ada kenaikan sedikit ya, walaupun nggak terlalu signifikan. Lalu untuk GPU benchmark-nya, di sini gue ada kenaikan juga. Ini lumayan jauh. Gue dapetin di 28.176 di yang versi kedua, 26 beta keempat yang versi kedua, dan untuk yang versi pertama gue dapetin yang ke 23.794. Kenaikannya cukup signifikan ya, dan memang sebenarnya untuk Geekbench ini tuh kan nggak bisa jadi patokan utama untuk ukur seluruh performa dari HP kalian ya. Tapi paling nggak kalau kalian mau tahu data angkanya ya seperti itu, kalian bisa cek aja kalau misalnya kalian punya iPhone tertentu dan udah update ke 26 beta keempat versi 1 dan juga 2. Coba aja bandingkan kira-kira ada perbedaan atau enggak. Baterai cenderung sama aja sih ya pas gue pakai di iPhone gue ini. Untuk screen on time-nya di sini kita bisa cek ya. Gue dapetin baru 3 hari ya, karena memang 26 beta keempat itu kan baru gue pakai 3 hari ini sama hari Sabtu ini. Itu rata-rata mungkin di 7 jaman ya untuk screen on time-nya. Baterai hold gue tuh ada di angka 87% dengan cycle count-nya 474. Tapi overall yang jelas ini tuh nggak boros selama gue pakai, jadi nggak ada perbedaan yang signifikan ya. Bahkan dari beta 1, beta 2, beta 3 sampai beta keempat versi kedua ini tuh nggak ada perbedaan yang signifikan. Intinya nggak ada penurunan performa baterai di beta keempat versi kedua ini. Dan pertanyaannya, perlukah untuk coba update ke beta keempat ini atau tunggu minimal versi RC aja untuk update-nya? Kalau gue boleh saran, jika kalian penasaran dengan iOS terbaru ini, beta version, kalian bisa update aja ke developer beta keempat atau public beta ya, karena memang public beta itu kan beta yang sudah di-share untuk public ya, jadi harusnya lebih aman dibanding developer beta 1, 2, 3 kemarin. Intinya di developer beta keempat atau public beta pertama ini jelas lebih stabil, jauh lebih stabil dibanding di versi awal perilisan beta 1. Mulai dari Liquid Glass dan beberapa aplikasi lainnya kayak M-Banking ini udah gue bisa ya. Gue coba buka BCA. Tuh udah bisa. Di beta keempat ya, versi kedua tuh udah bisa. Kalau nggak salah di versi pertama juga kemarin udah bisa. Artinya public beta pertama ini atau developer beta keempat itu udah lebih stabil ya dibanding di beta-beta sebelumnya. Jadi saran gue kalau misalnya kalian mau update, bisa update langsung di beta keempat ini atau public beta yang pertama. Tapi kalau misalnya mau nunggu yang versi resmi, tinggal tungguin aja nanti di kisaran minggu kedua bulan September. Oke, paling gue rasa gitu dulu aja review singkat gue mengenai iOS 26 yang baru sampai di developer beta keempat atau public beta pertama ini. Kurang lebihnya kalian bisa tambahkan aja di kolom komentar, bisa diskusi bersama-sama. Kita ketemu lagi di video berikutnya, and goodbye.